sore. Apa kabar? Kabar baik Romo. Baik. Ini Romo, saya barusan dari teman saya. Dia bertanya begini Romo. Ya. Tentang Deuterokanonika dalam kitab suci Gereja Katolik. Kok ada Deuterokanonikanya? Mereka mengatakan bahwa Gereja Katolik tambah kitab. Oh. Ini bagaimana Romo? Begini, ya. Untuk kita umat Katolik, kita memiliki Alkitab yang tertulis di situ Deuterokanonika. Deuterokanonika karena memang ada sejarahnya. Kita berbeda dengan teman-teman dari Protestan yang tidak mengakui kitab-kitab Deuterokanonika ini. Itu terjadi karena Martin Luther ketika dia menyusun kanon untuk Protestan, dia menghilangkan Deuterokanonika itu, 7 kitab dalam Deuterokanonika itu. Sedangkan kita, Gereja Katolik, tetap mempertahankannya karena kita memandang bahwa itu bagian dari kitab suci kita. Begitu. Itu Romo. Kira-kira kenapa Martin Luther dia mengeluarkan itu dari daftar kitab suci? Iya. Martin Luther dia mengikuti kanon Ibrani, yaitu kanon untuk orang-orang Yahudi yang ditetapkan dalam konsiliumnya tahun 100 ketika mereka menetapkan bahwa Alkitab mereka itu untuk yang kita sebut sekarang sebagai Perjanjian Lama itu terdiri dari 3 bagian yang disebut Tanakh itu, Torah, Nevi'im, dan Ketubim. Jumlahnya 39 kitab dengan syarat bahwa kitab-kitab itu pertama ditulis di Palestina, kedua ditulis dalam bahasa Ibrani, ketiga ditulis sebelum zaman Esra, dan yang keempat sesuai dengan hukum Taurat. Nah, dengan 4 kriteria seperti ini, maka kitab-kitab yang disebut Deuterokanonika itu kemudian mengalami eliminasi atau dikeluarkan karena kitab-kitab itu ditulis dalam bahasa Yunani dan ada juga yang ditulis di luar Palestina. Lalu orang-orang Yahudi itu bertahan dengan kanon mereka, maka ketika Martin Luther memisahkan diri dari Gereja Katolik, dia membuat kanon untuk Protestan mengikuti kanon Ibrani. Makanya terjadi perbedaan seperti itu. Sedangkan kita orang Katolik, kita tetap mengikuti penetapan atau apa yang sudah dibuat dalam Septuaginta, ya, penerjemahan Alkitab dari bahasa Ibrani ke Yunani yang dipakai oleh orang-orang Yahudi di diaspora, sehingga mencakup juga 7 kitab itu. Kitab Deuterokanonika itu yaitu Tobit, Yudit, Baruk, Kebijaksanaan Salomo, Putra Sirak, 1 Makabe dan 2 Makabe. Kira begitu. Terima kasih Romo untuk informasinya. Sebenarnya saya merasa juga ingin menjelaskan, cuma tidak begitu tahu banyak tentang ini. Saya akan bertanya kepada Romo. Hari ini saya tahu bahwa Gereja Katolik tidak menambahkan kitabnya, tetapi Martin Luther lah yang mengulanginya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Baik, itu tentang penjelasan tentang itu ada dalam buku saya, Umat Bertanya, Romo Menjawab. Jadi kalau mau butuh informasi tentang itu, bisa beli buku saya. Oke, baik Romo. Baik. Terima kasih Romo. Selamat sore. Selamat sore.